Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 2106018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada pertemuan kali ini, saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dl. Alfons Tatianto, SEME. Materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah bab 3, yaitu ukuran pemusatan. Apa saja sih yang dibahas dalam ukuran pemusatan sebagai berikut. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yaitu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakter dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh pemakaian ukuran pemusatan. 1. Berapa rata-rata aset bank pada tahun 2021? Yang kedua, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode tahun 2021? Yang ketiga, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2021 di beberapa negara di Asia? Yang keempat, berapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki? Selanjutnya, rata-rata hitungan. Rata-rata hitungan terbagi atas dua. Yang pertama, yaitu rata-rata hitungan sampel. Rata-rata hitungan sampel adalah jumlah semua nilai sampel dibagi dengan jumlah sampel. Setiap data tingkat interval dan rasio memiliki rata-rata. Semua nilai diikutsertakan dalam menghitung rata-rata. Setiap kelompok data memiliki rata-rata yang unik. Rumusnya adalah ini, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi dengan X, di mana X bar melambangkan rata-rata sampel, sigma melambangkan operasi penjumlahan, dan X adalah nilai data, dan N adalah jumlah data. Rumus ini dapat digunakan untuk mencari rata-rata sampel. Selanjutnya, contoh rata-rata sampel. Dari data yang terdapat pada tabel ini, kita dapat mencari rata-rata hitungan sampelnya dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi dengan X. X bar sama dengan 1.252.058,47 dibagi dengan 11 karena jumlah datanya ada 11. X bar sama dengan 113,823,50. Jadi, rata-rata hitungan sampelnya adalah 113,823,50. Selanjutnya, yang kedua, rata-rata hitungan populasi. Rata-rata populasi merupakan penjumlahan seluruh nilai populasi dibagi dengan banyaknya nilai populasi. Rumusnya yaitu mu sama dengan sigma X dibagi dengan X. Mu melambangkan rata-rata populasi, sigma melambangkan operasi penjumlahan, X melambangkan nilai data, dan N melambangkan jumlah data. Rumus ini dapat kita gunakan untuk mencari atau menentukan nilai rata-rata populasi pada suatu masalah. Selanjutnya, contoh rata-rata hitungan sampel. Pada tabel ini kita dapat mencari rata-rata hitungan sampelnya, hitungan populasinya. Jumlah datanya ada 5 dan total dari data ini adalah 1339,9. Dengan rumus mu sama dengan sigma X dibagi dengan N, kita dapat menentukan rata-rata hitungan populasi. Mu sama dengan 1339,9 dibagi dengan 5 sama dengan mu sama dengan 267,98. Jadi rata-rata hitungan populasinya adalah 267,98. Selanjutnya, rata-rata hitungan tertimbang. Rata-rata hitungan tertimbang adalah rata-rata dengan bobot atau kepentingan data. Setiap data berbeda.
Besar data, besar dan kecilnya, bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, contoh rata-rata hitungan tertimbang. Pada tabel ini, kita dapat melihat soalnya dan juga penyelesaian dari masalahnya juga. Jadi rata-rata hitungan tertimbangnya adalah 11,167. Selanjutnya, contoh rata-rata hitungan data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Distribusi frekuensinya atau frekuensinya adalah ini. Untuk menentukan nilai tengahnya menggunakan rumus sigma F dikali dengan X per N. Ini adalah nilai tengah dari frekuensi ini. Dan kita dapat mengetahui nilai rata-ratanya adalah ini. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu dengan ini adalah frekuensinya adalah ini. Dengan jumlah datanya adalah 25. Ini adalah nilai tengahnya. Sigma Fi dikali Xi, maka kedua data ini dikalikan, maka akan mendapatkan ini. Jadi nilai rata-ratanya adalah 29,18. Selanjutnya, contoh soal lain mencari rata-rata berkelompok adalah dengan rata-ratanya adalah 229,108. Selanjutnya, sifat rata-rata hitungan. Sifat rata-rata hitungan ada 8, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitungan. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Yang kelima, rata-rata hitungan sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungan selalu sama dengan 0. Yang keenam, rata-rata hitungan sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah. Yang ketujuh, rata-rata hitungan nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang ke-8, bagi data dan sekelompok data yang bersifat terbuka, lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Baiklah, itu 8 sifat rata-rata hitung. Selanjutnya, median. Median yaitu nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Median data tidak berkelompok. Yang A, letak median, yaitu cara menentukannya dengan rumus N ditambah 1/2. Dan yang B, data ganjil, menjadi terletak di tengah-tengah data. Yang C, median untuk data genap, adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Rumus median data berkelompok adalah dengan rumus ini. Kita dapat menentukan median yang berkelompok dengan rumus ini. Selanjutnya, adapun beberapa sifat median. Sifat median terbagi atas 5, yaitu 1. Nilai median bersifat unik. Untuk sekelompok data hanya ada satu
nilai median. Yang kedua, untuk menentukan nilai median harus dilakukan pengurutan dari data yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim seperti halnya nilai rata-rata hitung. Yang keempat, median dapat dihitung untuk membuat distribusi frekuensi dengan kelas interval yang terbuka. Semua skala pengukuran baik rasio, interval, atau ordinal dapat digunakan untuk mencari nilai median. Baiklah, itu 5 sifat median. Selanjutnya, contoh median data tidak berkelompok. Karena jumlah datanya ganjil, kita dapat membagi dua data tersebut, 5 di atas dan 5 di bawah, maka data ke-6 adalah nilai mediannya. Dengan total aset 2012 19,709 dan laba tahun 2012-nya adalah 2.989. Selanjutnya, contoh median data berkelompok. Pada tabel ini terdapat datanya dan letak median adalah, karena jumlah datanya adalah 53, maka dibagi 2 sama dengan 26,5. Maka datanya terdapat pada bagian ini, yaitu di antara 26 sampai data 47. Dengan menggunakan rumus median, kita dapat mengetahui nilai tengahnya, yaitu 157,7 ditambah 53 dibagi 2 dikurang 26 dibagi dengan 17 dikali 14. Mediannya sama dengan 158,11. Jadi median data berkelompoknya adalah 158,11. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Adapun rumus untuk menentukan modus data berkelompok adalah ini. Selanjutnya, contoh modus. Contoh soal modus data berkelompok dapat kita lihat dari data di tabel ini. Letak modus pada frekuensi kelas paling besar adalah 17, karena dapat kita lihat dari tabel ini angka paling besar adalah 17. Maka kelas intervalnya adalah 158,2 sampai 172,2. Modusnya atau dilambangkan dengan mu sama dengan 157,7 ditambah dengan 6 dibagi 16 dikali 14 adalah sama dengan 162,95. Jadi modus data berkelompoknya adalah 162,95. Selanjutnya, hubungan rata-rata mediana modus. Pada kurva yang pertama kita dapat melihat kurva simetris, yaitu X bar atau adalah rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Dan kurva yang condong ke arah kiri yaitu modusnya lebih kecil daripada median dan mediannya lebih kecil daripada rata-ratanya. Selanjutnya, pada kurva yang ketiga, kurvanya condong ke arah kanan, yaitu nilai rata-ratanya lebih kecil daripada mediannya dan mediannya lebih kecil daripada modusnya. Selanjutnya, ukuran letak kuartil. Ukuran kuartil adalah urutan letak yang membagi 4 bagian yang sama. Kuartil 1 dari 0 sampai 25, dan kuartil 2 26 sampai 50, dan kuartil ketiga yaitu 51 sampai 75. Rumus yang dapat digunakan jika datanya tidak berkelompok adalah ini, dan jika datanya berkelompok ia dapat menggunakan rumus yang ini.
Selanjutnya, contoh kuartil data tidak berkelompok. Dari data di tabel ini, kita dapat menentukan letak kuartilnya. Pada kuartil 1 yaitu 1 dikali dengan 19 ditambah 1 yaitu 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sama dengan kuartil 1 terdapat pada data kelima yaitu pada harga saham 1.700, dan kuartil kedua sama dengan 2 dikali dengan 20 dibagi 4 sama dengan 10. Maka data yang ke-10 adalah kuartil kedua yaitu dengan harga saham 3.475, dan yang kuartil ketiga yaitu 3 dikali 20 dibagi 4 sama dengan 15. Itu letak kuartil ketiga yaitu pada data ke-15 yaitu dengan harga saham 4.950. Selanjutnya, contoh kuartil data berkelompok. Pada tabel di sini kita dapat melihat datanya, dan di bagian sini adalah penyelesaiannya. Ini adalah rumusnya. Letak kuartil 1 sama dengan 1 dikali dengan 22 bagi 4 sama dengan 5,5. Jadi data kuartil 1 terdapat di interval antara 3 sampai 7. Letak kuartil kedua sama dengan 2 dikali 22, dibagi 4 sama dengan 11. Jadi kuartil 1 terdapat pada frekuensi antara 7 sampai 14. Dan kuartil ketiga yaitu 3 kali 22 bagi 4 sama dengan 16,5. Jadi kuartil ketiga terdapat pada frekuensi di antara 14 sampai 22. Jadi kuartil 1 sama dengan 84,45 ditambah 5,5 dikurang 3 sama dengan 2 dibagi 4 dikali 7,4 sama dengan 89,07. Kuartil kedua yaitu sama dengan 91,95 ditambah 11 dikurang 7 sama dengan 4 dibagi 7 dikali dengan 7,4 sama dengan 96,179. Kuartil ketiga 106,95 tambah buka kurung 116,5 dikurang 14 berarti 2,5 dibagi 4 dikali 7,4 sama dengan 111,575. Selanjutnya, ukuran letak desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. Dari desil 1 sampai desil 10. Yang desil 1 sebesar 10, desil 2 adalah 20, dan sampai seterusnya. Rumus letak desil. Jika data desilnya tidak berkelompok, kita dapat menggunakan data ini. Dan jika data desilnya berkelompok, kita dapat menggunakan rumus yang di bagian sini. Selanjutnya, dapat kita lihat pada gambar ini adalah kurva adalah grafik dari desil. Ini adalah desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi desil tertinggi terdapat pada desil kelima. Selanjutnya, contoh desil data tidak berkelompok.
Pada tabel ini kita dapat melihat datanya, dan ini adalah penyelesaian letak desilnya. Desil 1 sama dengan 1, buka kurung, 19 tambah 1 sama dengan 20, dikali 1 sama dengan 20, 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi desil 1 terletak di data kedua dengan nilai saham, dengan harga saham yaitu 1190. Desil 3 sama dengan 3, buka kurung, 19 tambah 1 sama dengan 20, 3 kali 20 sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi desil ketiga terdapat pada data ke-6 dengan harga saham 2225. Desil 9 sama dengan 9 kali 20 dibagi 10 sama dengan 180 dibagi 10 sama dengan 18. Jadi desil ke-9 terletak pada data ke-18 dengan harga saham 6.750. Selanjutnya, contoh soal desil data berkelompok. Dari tabel ini, kita dapat mengetahui data-datanya, dan bagian ini adalah penyelesaiannya dengan rumus ini. Letak desil 1 sama dengan 1 dikali 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi data desil 1 terdapat pada frekuensi antara 0 sampai 13. Letak desil 5 sama dengan 5 kali 20 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi desil ke-5 terdapat di frekuensi antara 0 sampai 13. Dan letak desil ke-9 adalah 9 dikali 20 dibagi 10 sama dengan 18. Jadi desil ke-9 terletak pada frekuensi ke-18. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. Desil 1 sama dengan 3849,5 ditambah buka kurung lagi 20 per 10 sama dengan 2, 2 dikurang 0 dibagi 13 tutup kurung dikali 6.600 sama dengan 4.864,9. Jadi desil 1 adalah 4.864,9. Desil 5 sama dengan 3.849,5 ditambah 100 dibagi 10 sama dengan 10 dikurang 0 dikali 13 dikali 6.600 sama dengan 8.926,4. Jadi desil 5 adalah 8.926,4. Desil 9 sama dengan 23.652,5 ditambah buka kurung 180 dibagi 10 sama dengan 18 dibagi dikurang 17 dibagi 1 dikali 6.600 sama dengan 30.252,5. Selanjutnya, ukuran letak presentil. Ukuran letak presentil yaitu ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Pada presentil 1 sebesar 1% dan sampai seterusnya. Rumus yang digunakan, jika datanya tidak berkelompok, kita dapat menggunakan rumus yang ini, dan jika datanya berkelompok, kita dapat menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya, contoh ukuran letak presentil dapat kita lihat pada grafik ini. Ini adalah presentil 1 sampai presentil ke
100. Selanjutnya, contoh soal presentil data tidak berkelompok. Dari data yang ada di tabel ini, kita dapat menentukan presentilnya. Carilah presentil ke-15, 25, 75, dan 95. Letak presentilnya pada presentil ke-15 sama dengan buka kurung 15 dikali 19 tambah 1 sama dengan 15 dikali 20 dibagi dengan 100 sama dengan 300 dibagi 100 sama dengan 3. Jadi presentil ke-15 terdapat pada data ketiga dengan harga saham 1.300. Selanjutnya, presentil ke-25. 25 dikali 20 dibagi dengan 100 sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi, presentil ke-25 terdapat pada data kelima, yaitu dengan harga saham 1.700. Presentil ke-75 sama dengan 75 dikali 20 dibagi 100 sama dengan 1.500 dibagi 100 sama dengan 15. Jadi presentil ke-75 terletak pada data ke-15 dengan harga saham 4.950. Selanjutnya, presentil ke-95. 95 dikali 20 dibagi 100 sama dengan 1900 dibagi 100 sama dengan 19. Jadi presentil ke-95 terdapat pada data ke-19, yaitu dengan harga saham 7.900. Selanjutnya, presentil data berkelompok. Datanya terdapat pada tabel berikut ini, dan ini adalah penyelesaiannya. Dengan rumus ini, carilah presentil ke-22, 85, dan 96. Letak presentil ke-22 sama dengan 22 dikali 20 dibagi dengan 100 sama dengan 4,4. Jadi letak presentil ke-22 pada frekuensi 4,4. Letak presentil ke-85 sama dengan 85 dikali 20 dibagi dengan 100 sama dengan 17. Jadi presentil ke-85 terletak pada frekuensi ke-17. Selanjutnya, presentil ke-96 sama dengan 96 dikali 20 dibagi 100 sama dengan 19,2. Jadi presentil ke-96 terletak pada frekuensi 19,2. Jadi frekuensi 22 sama dengan 3.849,5 ditambah 440 dibagi 100 sama dengan 4,5 dikurang 0 dibagi dengan 13 dikali 6.600 sama dengan 4.072,9. Jadi presentil ke-22 adalah 4.072,9. Presentil ke-85 sama dengan 23.652,5 tambah buka kurung 1.700 dibagi 100 sama dengan 17 dikurang 17 dibagi 1 dikali dengan 6.600 sama dengan 23.052,9.
652,5. Jadi persentil ke 85 adalah 23.652,5. Persentil ke 96 sama dengan 30.253,5 ditambah 1920 dibagi dengan 100 sama dengan 19,2 dikurang 18 dibagi dengan 2 dikali 6.600 sama dengan 30.913,5. Jadi persentil ke 96 adalah 30.913,5. Jadi itulah materi yang saya dapat sampaikan pada bab 3 ini. Baiklah, jika ada salah-salah kata pada pertemuan kali ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.